Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat roti ubi ungu dengan isian pisang dan selai coklat homemade. Ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut dan empuk. Cara bikinnya gampang, tanpa mixer, tanpa ulen lama-lama. Roti ini bisa lembut berhari-hari, jadi cocok banget dijadikan ide jualan. Nanti sekalian saya share juga cara membuat coretan toppingnya ya. Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya? Ayo simak videonya hingga selesai. Di sini sudah ada 100 gram ubi ungu. Beratnya setelah dikupas kulitnya, cuci bersih, potong kecil-kecil, kemudian dikukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit dikukus, ini sudah empuk. Kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Lalu haluskan ubi ungu. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, tuang 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku, 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai gulanya setengah larut. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok teh ragi instan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini diberi tutup. Diamkan selama 7-10 menit atau sampai raginya berbuih. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya sudah berbuih. Tandanya ragi masih bagus. Kalau raginya tidak berbuih seperti ini, sebaiknya ganti dengan yang baru, karena ragi ini yang menentukan tekstur rotinya nanti. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini sebelumnya sudah disaring. 3 sendok makan gula halus, ini juga disaring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi, 1 butir kuning telur. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Oh ya teman-teman, ini sebaiknya ubi ungu dimasukkan di awal ketika kita memasukkan bahan keringnya tadi. Jadi cepat tercampur. Tapi tidak masalah, ini kita ulen aja pakai tangan sampai tercampur rata. Jika teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin, setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulen kembali sampai tercampur rata. Jadi kalau teman-teman mau lebih kalis boleh pakai mixer. Kalau ulen pakai tangan, ini kita cukup sampai tercampur rata atau sampai tidak lengket di tangan aja. Lalu diberi tutup, diamkan selama 1 jam atau sampai benar-benar mengembang. Setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Selanjutnya siapkan bidang datar atau alas kerja, lalu diberi tepung terigu agar tidak lengket. Bulatkan adonan, lalu beri tepung terigu di atasnya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, ini saya bagi menjadi 8 bagian atau sesuai selera masing-masing ya. Untuk tangan jangan lupa dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket. Ambil 1 adonan kemudian bulatkan. Putar-putar adonannya seperti ini agar hasilnya mulus. Hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai, beri tepung terigu di atasnya. Ambil 1 adonan yang pertama kali tadi kita bulatkan. Pipihkan adonan.
Kemudian isi dengan isian pisang. Ini pisangnya sudah saya masak dengan margarin. Untuk resepnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Kemudian kita beri selai coklat homemade. Untuk resep selai coklat teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di video sebelumnya ya. Kemudian ditutup lalu dicubit-cubit seperti ini agar isiannya tidak keluar. Kalau terasa lengket, boleh tangannya diberi tepung terigu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam paper cup. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai diberi isian semuanya, ini diberi tutup, diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini kita akan membuat coretan toppingnya. Di sini sudah ada 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh gula halus. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk takaran airnya saya pakai lebih kurang 45-50 ml ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, tidak cair dan tidak kental. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah 30 menit didiamkan, ini rotinya sudah mengembang. Kemudian kita oles dengan susu cair. Kemudian kita beri topping coretan di atasnya. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget. Selanjutnya kita akan panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat api atas bawah. Setelah ovennya panas, kita panggang rotinya dengan suhu 170 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit atau sampai matang. Bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit, ini rotinya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari ovennya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kelihatan ini cantik dan gembul-gembul banget. Ini kita panggang kedua. Untuk cara memanggangnya sama seperti yang pertama tadi ya. Selagi rotinya masih panas, kita oles dengan susu cair agar rotinya tetap lembab. Ini saya pakai susu UHT full cream, boleh pakai susu bubuk atau pakai SKM juga boleh. Sekarang kita kembali ke oven. Setelah 25 menit, ini rotinya sudah matang, kemudian angkat. Ini isiannya keluar ya teman-teman. Pastikan saat mengisi isian selai coklatnya hati-hati agar tidak keluar. Mungkin tadi saat menutup adonan kurang rapat. Untuk coretan toppingnya ini tidak lengket di tangan, kering ya teman-teman. Tekstur rotinya juga lembut dan empuk. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Masya Allah, ini lembut banget, teksturnya juga halus. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, beneran enak banget, manisnya juga pas, ubi ungunya juga berasa, apalagi ada tambahan selai coklat dan pisang di dalamnya. Ini enak banget. Insya Allah roti ini tahan lama jika teman-teman menyimpannya di dalam wadah tertutup ya, atau dimasukkan ke dalam plastik juga boleh. Nah, ini dia rotinya, sudah saya simpan selama 1 hari, tetap lembut dan empuk ya teman-teman, asal disimpan di dalam wadah tertutup seperti ini. Jadi cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, gimana, gampang ya cara membuatnya, jadi selamat mencoba di rumah.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.